Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian, dan segala syukur hormat kita kembalikan kepada Tuhan Allah yang Maha Besar, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, Allah yang terus menyertai kehidupan saya dan saudara, sehingga kita ada sampai saat ini. Bukan hebat dan kuat kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertemu dengan saya Pendeta Jimri Fiskia Pandirot dalam video YouTube channel saya. Saya akan terus menyampaikan firman Tuhan. Saya akan terus menyampaikan kabar-kabar sukacita, agar supaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam masalah persoalan, Tuhan Yesus selesaikan masalah persoalan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tapi video kali ini saya akan berbicara tentang keadaan situasi yang sedang terjadi kepada bangsa Israel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin katakan dalam video ini, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel, bangsa yang dahsyat, bangsa yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang spesial di mata Tuhan. Bahkan saya bisa katakan bahwa bangsa Israel tidak akan pernah terkalahkan. Sekali lagi, bangsa Israel tidak akan pernah terkalahkan. Siapapun bangsa yang ingin berperang dengan bangsa Israel, saya ingin katakan, tidak ada satupun bangsa yang hebat, yang luar biasa dalam dunia ini yang dapat mengalahkan bangsa Israel. Dengarkanlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Di dalam Kejadian 12 ayat 1, 2, 3, Tuhan berbicara kepada Abraham. Maksud saya adalah Abraham. Abraham disuruh Tuhan tinggalkan Ur Kasdim. Dan pergilah di tempat negeri yang akan kuberikan kepadamu, kata firman Allah, kata Tuhan. Dan kamu akan menjadi bangsa yang besar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Allah yang berbicara kepada Abraham. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Bahkan Tuhan berkata, dengar baik-baik, siapa yang memberkati bangsa ini akan diberkati. Tapi barang siapa mengutuk bangsa ini, mereka akan dikutuk. Hati-hati bangsa-bangsa yang ingin mengutuk dan sudah mengutuk bangsa Israel. Maka bangsa itu yang mengutuk bangsa Israel, negara atau bangsa itu tidak akan diberkati. Dengar, karena yang berbicara ini adalah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Tuhan Allah Abraham, Ishak, Israel. Tuhan Allah yang menciptakan hidup manusia, yang memberi nafas bagi manusia. Dia yang berbicara. Oleh sebab itu saya mau katakan pada saat ini, peperangan sedang terjadi. Saya mau katakan, tidak ada yang dapat mengalahkan bangsa Israel. Bangsa Israel artinya yang menang. Israel yang menang berarti tidak akan pernah kalah. Israel akan tetap menang, saudara. Karena yang menyertai Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Saya ingin katakan melalui video ini, kalau masih prajurit atau tentara Israel yang berperang, menurut saya itu biasa. Haleluya. Saudara, sekali lagi, kalau masih tentara prajurit Israel yang berperang, itu masih biasa. Tetapi bagi dunia, itu sudah luar biasa. Karena kita bisa melihat, menonton dalam video, semua serangan-serangan, rudal apapun, dihancurkan dengan kekuatan dari teknologi dari Israel. Saudara, kalau masih prajurit Israel, masih menurut saya itu biasa. Tetapi yang berbahaya, yang luar biasa adalah ketika Allah yang ganti berperang. Firman Tuhan berkata dalam Keluaran 14, bukan kamu yang akan berperang, tetapi Allah yang ganti berperang. Dan kalau Allah yang ganti berperang, saudara, tidak ada yang dapat membela siapapun. Saudara, firman Tuhan berkata, Allah Israel, Allah adalah Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. 1 kali 24 jam, dia siap, saudara, menjaga, menyertai bangsa Israel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang besar, bangsa yang disertai oleh Tuhan. Suatu waktu saat waktu itu saya masih sebagai koordinator Manado, Kota Manado, ada seorang hamba Tuhan, orang asli Israel datang bertemu dengan kami, hamba Tuhan, dan dia berbicara. Dia katakan begini, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan dia katakan, otak yang ada pada manusia atau orang-orang Israel itu lebih besar otaknya daripada otak orang-orang yang ada di bangsa lain. Dan Tuhan memberikan kelebihan kepada orang Israel, yaitu kepintaran Tuhan berikan kelebihan kepada orang Israel. Saudara, oleh sebab itu sehebat apapun, sepintar apapun bangsa yang bukan dari Israel akan lebih dahsyat, lebih pintar orang Israel.
Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan berikan spesial untuk orang Israel. Oleh sebab itu saya mau katakan, siapapun bangsa yang ingin melawan atau merencanakan untuk berperang dengan Israel, saya mau katakan pikirkanlah dulu. Sebab yang menyertai Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya harus berdoa. Mari kita berdoa untuk bangsa Israel. Bangsa Israel disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Banyak contoh dalam firman Tuhan. Di 2 Samuel 5 ayat 17, pada waktu Raja Daud dikepung. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Raja Daud bertanya, Tuhan, apakah aku akan berperang melawan mereka, orang Amalek? Tuhan berkata, majulah berperang, aku menyertai engkau. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan yang menyertai Daud, Allah yang menyertai Daud, Allah yang menyertai Israel, Allah yang menyertai Israel zaman dulu dan zaman sekarang adalah Allah yang sama. Dan akhirnya apa yang terjadi? Daud mengalahkan semua bangsa yang mengepung bangsa Israel. Dan kedua kali lagi, mereka datang memencar di lembah Refaim dan mereka mengepung bangsa Israel. Dan Daud bertanya, Tuhan, apakah aku akan berperang? Tuhan berkata, buatlah lingkaran, nyanyikan pujian penyembahan kepadaku. Sebab bukan engkau yang akan berperang, tapi aku yang ganti berperang. Dan apa yang terjadi? Mereka menyanyikan pujian penyembahan kepada Allah. Dan akhirnya mereka saling membunuh. Dan akhirnya semua mati. Mereka sendiri yang berperang, membunuh teman-teman yang ada. Saudara, nah ini yang paling saya takuti. Ini yang paling berbahaya. Apabila Tuhan yang ganti berperang di Israel, bukan lagi orang Israel, bukan prajurit, bukan tentara Israel yang berperang membunuh mereka, tetapi mereka dengan mereka akan saling membunuh. Ini yang berbahaya. Karena kalau ini terjadi, berarti Tuhan sudah ganti berperang. Nah, kalau Tuhan sudah ganti berperang, maka genaplah, selesailah, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan harus sampaikan ini. Jangan pernah kita mengutuk bangsa Israel. Jangan kita pernah mengutuk bangsa Israel. Malah kita harus berdoa memberkati bangsa Israel. Dalam gereja kami, setiap tutup ibadah kami harus berdoa memberkati bangsa Israel. Karena dari sana, dari bangsa Israel, kita mendapat getah keselamatan, saudara. Sebenarnya kita tidak bisa diselamatkan. Tetapi karena kasih karunia, saudara, kita dicangkokkan kepada pohon yang sesungguhnya, yaitu orang Israel, yaitu Israel. Sehingga kita mendapat kasih karunia daripada Allah dan kita bisa diselamatkan. Dosa kita diampuni. Bagaimana mungkin kita bisa berperang kepada mereka? Saudara, karena mereka, bangsa Israel, adalah bangsa pilihan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus berdoa. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus, saudara yang kekasih dalam Tuhan, berdoa untuk Israel. Tetapi saya penuh keyakinan, Israel tidak bisa dapat dikalahkan oleh siapapun. Dengar baik. Israel, bangsa Israel tidak bisa dapat dikalahkan. Anda lihat sendiri, ketika Tuhan memimpin menyertai orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mengangkat seorang pemimpin yang luar biasa, yaitu Musa. Kita tahu bersama bagaimana Tuhan menyertai Musa dengan dahsyat dan ajaib. Yang menyertai orang Israel adalah tiang api dan tiang awan. Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa melalui pemimpin, yaitu Musa. Mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang ditunjuk oleh Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan mengalahkan mereka melalui Musa. Saudara, saya ingin katakan, siapa yang bisa mengganggu bangsa Israel, dia akan berhadapan dengan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang memberi nafas hidup bagi manusia. Bagaimana mungkin, saudara, bangsa hebat apapun dalam dunia ini tidak mungkin dapat mengalahkan bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang luar biasa. Yang menyertai bangsa Israel adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan dan Tuhan tidak menjaga bangsa Israel. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Firman Tuhan sudah berkata, dari keturunan Daud. Daud adalah mantan raja Israel yang luar biasa. Dan Yesus adalah keturunan dari Daud secara manusia. Sekalipun dia adalah Tuhan secara keilahian, tetapi dia lahir dari keturunan Daud, menjadi manusia yang harus dipersembahkan, menghapus setiap dosa dunia. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan bangsa Israel yang disertai oleh Tuhan Yesus secara dahsyat dan ajaib?
logika kita mulai berpikir, tidak mungkin bangsa Israel dapat dikalahkan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bisa saja Tuhan Allah pencipta langit dan bumi mengirimkan malaikat Tuhan dari surga menyertai bangsa Israel. Luar biasa. Satu saja malaikat Tuhan menyertai, maka selesailah prajurit yang lain. Oleh sebab itu, saudara, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, harus menyampaikan kepada semua dunia melalui video YouTube ini, Tuhan Yesus menyertai bangsa Israel. Yang menyertai bangsa Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Dan saya bisa katakan sekali lagi, Israel tidak bisa dapat dikalahkan oleh siapapun. Melalui video ini saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam dari saya, Pendeta Jembrey Fiskia Pandeirot. Jika Anda diberkati melalui video saya, firman Tuhan, apa yang saya sampaikan dan jelaskan ini, jangan lupa di like, jangan lupa dibagikan, dan jangan lupa di subscribe. Jika Tuhan berkenan, jika berkenan di hati Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.